Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, terutama guru prioritas 2 dan prioritas 3 pada PPPK tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait kisi-kisi penilaian kesesuaian ya untuk penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Ini penting teman-teman ketahui sebagai bahan persiapan teman-teman kalau nantinya penilaian kesesuaian ini sudah dilaksanakan oleh tim penilai. Informasi ini berdasarkan website resmi ya dari guru pppk.kemendikbud.go.id ya, di mana terdapat informasi paparan mekanisme seleksi guru ASN PPPK tahun 2022. Baik, langsung saja kita lihat apa saja kisi-kisi dari penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Sebelumnya kita lihat dulu bobot penilaian untuk kompetensi dan kinerja. Ini ya. Baik. Bobot penilaian kompetensi itu sebesar 40% dan penilaian kinerja itu 60% ya. Di mana kedua penilaian kompetensi dan kinerja ini dinilai oleh guru senior, kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Nah, untuk kisi-kisinya, yang pertama kita lihat kisi-kisi kompetensi ya. Nah, kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, itu yang pertama kompetensi profesional, kemudian pedagogik, kemudian sosial, dan kepribadian. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014, itu ada 3. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk kompetensi Undang-Undang Guru dan kompetensi Undang-Undang ASN ini sudah dikelompokkan lagi ya. Jadi yang pertama, kompetensi kepribadian, pedagogik, dan profesional itu termasuk di kompetensi teknis pada Undang-Undang ASN ya. Sedangkan kompetensi sosial ini termasuk di kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural pada Undang-Undang ASN. Kita lihat indikatornya. Jadi indikator untuk yang teknis itu yang pertama kebiasaan refleksi, di mana butir soalnya ini ada 3 nanti yang akan tampil di akun tim penilai ya. Kemudian indikator yang kedua pembelajaran. Ini bisa mungkin kegiatan belajar teman-teman, kemudian cara teman-teman mengkondisikan kelas, perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kenyamanan dan keamanan belajar. Kemudian keefektivitas pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir struktur pengetahuan ya. Sejauh mana teman-teman menguasai materi pada kompetensi bidang teman-teman masing-masing. Jadi semuanya ini butir soalnya untuk kompetensi teknis itu ada 3 ya. Kemudian indikator untuk sosial ya, manajerial dan sosial kultural. Yang pertama pengembangan diri, kemudian aktif berkomunikasi, bekerja sama dan perekat kebangsaan. Ini indikator yang akan dinilai oleh tim penilai ya, dari teman-teman ya. Kemungkinan ini butir soal ini muncul pada akun tim penilai ya. Ini contoh instrumen seleksi kesesuaian kompetensi ya. Jadi dalam melakukan pendekatan, calon melakukan pertama mencatat kekurangan, kemudian meminta masukan untuk perbaikan secara berkesinambungan, pembahasan evaluasi bersama serta meminta masukan, dan selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Ini contohnya ya untuk instrumen seleksi kesesuaian. Kemudian kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian untuk penilaian kinerja ya. Jadi ini untuk yang kinerja. Di mana yang dinilai itu ada aspek perilaku ya. Yang pertama orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi tim penilai melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. Ini tadi ya. Sama seperti ini tadi ya. Jadi yang pertama orientasi pelayanan. Pada orientasi pelayanan ini ya, nanti teman-teman akan dilihat bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan ramah ya terhadap semua peserta didik, kemudian teman sejawat, kemudian teman-teman juga nanti mungkin dinilai dari tingkah laku, kemudian dari pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, pelaksanaan pembelajaran, kemudian bisa memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa memperdulikan faktor personal. Ini mungkin dari aspek
orientasi pelayanan ya. Kemudian dari aspek komitmen ya. Nanti teman-teman akan dinilai mungkin dari teman-teman mengutamakan kepentingan tugas, jabatan atau kepentingan pekerjaan ya di atas kepentingan pribadi, melihat komitmen teman-teman terhadap pekerjaan teman-teman, kemudian bekerja keras untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, kemudian menunjukkan apresiasi terhadap keberagaman, budaya, suku, ras, dan keagama, dan sebagainya ya. Jadi seperti itu kalau untuk aspek komitmen ya. Kemudian dari aspek kerjasama, teman-teman akan dinilai dari bagaimana teman-teman mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat. Bisa juga nanti menghormati dan menghargai teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing-masing. Kemudian mendiskusikan data dan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal kepada teman sejawat untuk kepentingan peserta didik. Kemudian bersedia menerima masukan dari peserta didik, orang tua, teman sejawat untuk kemajuan prestasi belajar peserta didik dan perkembangan sekolah. Dan juga nanti teman-teman menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati terkait dengan bidang tugas jabatan. Ini mungkin dari aspek kerjasama ya. Kemudian dari aspek kepemimpinan, mungkin teman-teman akan dinilai dari cara teman-teman menguasai kelas ya dengan baik ya, kemudian mengatur kelas dengan baik, kemudian memberikan teladan yang baik dalam kelas, mulai dari sikap, perilaku, dan tutur kata, sehingga teman-teman dapat dijadikan panutan oleh peserta didik ya. Jadi ada 4 aspek perilaku yang akan dinilai oleh tim penilai dari diri teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja ya terkait kisi-kisi penilaian kesesuaian untuk penilaian kinerja dan juga penilaian kompetensi. Dan teman-teman nanti bisa dilihat juga, ini foldernya nanti akan cantumkan di bagian deskripsi ya. Semoga teman-teman pada penilaian kesesuaian ini dapat mempersiapkan diri ya ketika sudah dibuka dan dilaksanakan, dan juga nanti pada akhirnya hasilnya akan maksimal ya. Dan juga semoga teman-teman lulus semua. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel saya dapat berkembang lagi. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.